kali ini Ibu akan membahas tentang jumlah dan selisih rumus sinus dan kosinus. Nah, materi ini ada di matematika kelas 11, yaitu tepatnya matematika peminatan ya. Dan ini adanya di semester 1 atau semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel ym.edu. Jadi channel ini merupakan channel untuk media pembelajaran. Nah, kali ini Ibu akan membahas matematika peminatan lagi, yaitu matematika peminatan untuk kelas 11 semester 1, yaitu materi yang kedua ya, atau materi terakhir di semester 1 ini, yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi di sini Ibu akan membahas 4 materi. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih dua sudut, kemudian rumus sudut ganda, kemudian yang ketiga rumus untuk sin P plus minus sin Q dan cos P plus minus cos P. Dan yang terakhir Ibu akan bahas rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, jadi simak terus ya materinya. Nah, mungkin kalian pernah melihat gambar seperti ini, seperti di samping. Ini adalah proses pengukuran teodolit untuk mengukur apakah itu jalan, bangunan, dan lainnya. Jadi ini untuk mengukur tinggi, kemudian lebar atau panjang. Nah, ini pada dasarnya teodolit ini menggunakan prinsip trigonometri. Nah, makanya dalam materi ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan trigonometri, khususnya lebih spesifik lagi tentang rumus jumlah dan selisih kosinus dan sinus. Dan ini sebenarnya banyak digunakan atau diaplikasikan dalam penggunaan teodolit dalam konstruksi bangunan. Nah, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu rumus jumlah selisih dan sudut. Nah, yang pertama adalah rumus sin alfa plus minus beta. Jadi kalau kita punya segitiga PQRS, nah ini sudutnya misalkan theta. Nah, sudut ini kita tarik garis P-nya ke S, ini bisa kita jadikan ini alfa, ini beta. Sehingga sebenarnya dengan dijabarkan, tapi di sini Ibu tidak jelaskan dulu penjabarannya, Ibu langsung aja ke ininya. Jadi didapatlah rumus ini. Ini harus kalian hafalkan ya, karena ini rumus ini berguna untuk menghitung sudut-sudut yang di luar sudut istimewa, tapi kita menggunakan ini untuk supaya kita memudahkan. Nah, ini untuk mendapatkan rumus ini sebenarnya kita awalnya kita uraikan dulu dari sin cos alfa betanya berapa, kemudian masuk di segitiga PRS dan PQS, dibuat persamaannya sehingga didapatkan rumus ini. Jadi Ibu ini kan jadi rumus jadinya saja. Jadi sin alfa plus beta adalah sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin beta. Nah, kemudian untuk sin alfa kurangi beta juga sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, jadi kegunaan rumus yang di atas yang tadi Ibu sebutkan itu sebenarnya kita bisa menggunakan ini tanpa kalkulator. Jadi kan karya sin 80, kemudian yang istilahnya itu bukan sudut istimewa, kita harus cari di kalkulator. Tapi dengan rumus ini kita bisa menggunakannya tanpa kalkulator. Nah, kita lihat ya contohnya. Nah, di sini contohnya
contoh hitung sin 75 tanpa kalkulator. Nah, kalian perhatikan 75 sudut istimewanya ada berapa aja. Jadi ada 45, ada 30. Jadi sin 75 ini artinya sama dengan sin 45 ditambah 30. Berarti ininya sama dengan tadi rumusnya sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, kita langsung masukin aja ke rumus. Jadi sin 45 kali cos 30 tambah cos 45 sin 30. Sin 45 ini adalah sudut istimewa. Sin 45 adalah setengah akar 2 dikali cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, kemudian cos 45 juga sama, setengah akar 2. Sin 30 itu setengah. Berarti ini sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Atau sama dengan 1/4 akar 1/4 akar 2 dikali, berarti ini 1/3, ini plus 1. Nah, jadi ini cara mendapatkannya ya. Nah, yang kedua itu kita juga bisa mencari rumus cos alfa plus minus beta. Jadi untuk cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, kebalikannya kalau cos alfa kurangi cos beta adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa tambah dikali sin beta. Nah, contohnya ini hitung nilai cos 15 derajat. Nah, ini kan 15 bukan sudut istimewa, tapi kita bisa mencarinya dengan 45 dikurangi 30. Nah, cos 45 ini sudut istimewa ya. Setengah akar 2 dikali cos 30 setengah akar 3. Kemudian ini sin 45 setengah akar 2 dikali setengah. Sama dengan ini 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Berarti ini sama dengan 1/4 dikali akar 6 kurangi akar 2. Nah, jadi simple ya. Jadi kita bisa langsung mencarinya tanpa kalkulator. Nah, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu tangen alfa plus minus beta. Nah, jadi untuk tangen alfa plus betanya adalah tangen alfa ditambah maksud ibu ditambah tangen beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa kali tangen beta. Nah, untuk yang pengurangnya itu kebalikannya. Jadi tangen alfa dikurangi beta sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 tambah tangen alfa dikali tangen beta. Nah, sebelum ibu lanjutkan, di bagian pinggir ibu kasih sudut istimewa biar kalian hafalkan. Ya, kalian ingat aja satu aja yang sinnya. Jadi yang sinnya misalkan 0 itu sinnya 0, kemudian 30 itu setengah, 45 setengah akar 2, 60 itu setengah akar 3, dan 90 itu 1. Nah, untuk nilai cos itu kebalikannya.
kebalikan dari sin. Jadi kalau ketika sin itu nilainya 0, dia cosnya 1 dan seterusnya. Nah, untuk tangen kalian tidak usah menghafalkan. Kalian ingat saja kalau tangen itu adalah sin dibagi cos. Nah, baik, lanjut ke materi. Nah, misalkan ini tangen 45. Tangen 45 kan ini dibagi ini 1 ya. Tangen 45 1. Kemudian tangen 30. Tangen 30 itu berarti setengah dibagi setengah akar 3. Berarti ini akan sama dengan, kita kaliin aja semuanya kali akar 3 ya. Akar 3 kali akar 3. Nah, ini akan menjadi, ini habis. Ini akar 3 kali 3, 3. Jadi ini akan menjadi sepertiga akar 3. Jadi ini tambah sepertiga akar 3. Kemudian dibagi 1 kurangi tangan ini 1 dikali sepertiga akar 3. Berarti ini sama dengan 1 plus sepertiga akar 3 dibagi 1 min sepertiga akar 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita kali pembilang dan penyebutnya ke ininya. Jadi ininya akan hilang. Berarti ini kali. Ya sayang, bentar. Nah, sehingga di sini yang ininya 1 kurangi akar 3 bagi 3. 3 kali 3, 3 1/9. Ini sepertiga. Kemudian ini 1, 2 kali tambah 2/3 akar 3 tambah 1/9 akar dikali 3. Oh, ini menjadi sepertiga. Nah, ini kita selesaikan. Berarti ini sama dengan 1. Ini 2/3. Kemudian ini 1 kali ini 4/3 dikurangi 2/3 akar 3. Nah, dari sini ini kan 4/3 tambah 2/3 akar 2 dibagi 2/3. Nah, kita sederhanakan ke arah sini. Ini karena gak muat ya. Nah, ini kita 4/3. Ini kan per 3 semua. 4 tambah 2 akar 3/3. Nah, di sini kan bagi. Ini bisa kita kali dengan membaliknya. Kali, kalau ini asalnya bagi 2/3 dikali 3/2. Nah, ini coret, tinggal 4 tambah 2 akar 3 dibagi 2. Nah, hasilnya berarti 4 bagi 2, 2. Kemudian 2 akar 3 bagi 2, ini akar 3. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Nah, kita lanjutkan ke pokok bahasan kedua, yaitu rumus sudut ganda. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kalian hafalkan. Yang pertama, sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Kemudian cos 2 alfa. Cos 2 alfa ini sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kemudian yang ketiga, tangen 2 alfa ini sama dengan 2 tangen alfa dikali 1 kurangi tangen kuadrat alfa. Nah, sebenarnya rumus ini penjabaran dari rumus yang tadi ya, yang sebelumnya yang di pokok bahasan yang A. Nah, ini sebenarnya tinggal kalau tadi alfa beta
tinggal dimasukkan aja dua-duanya alfa sehingga sebenarnya didapat rumus ini. Nah contohnya ini, diketahui misalkan sin alfa itu 3/5, ditanya sin 2 alfa. Nah kalau kalian perhatikan sin 2 alfa ini, sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah di sini kita harus cari cos alfa. Nah kita ambil dari segitiga ya. Nah ini sin. Nah sin itu kan, ini sudut alfanya ya. Sin itu adalah bagian depan dibagi miring. Berarti ini depan dari alfa ini 3. Ini miring 5. Nah dengan rumus Pitagoras nanti kita akan tahu si ini yang sisi di dekatnya berapa. Nah misalkan gini, 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah ini, misalkan kita ini X ya, ini X kuadrat, ini yang X kuadrat akan sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, ini 25 dikurangi 9, ini sama dengan 16. Nah jadi X kuadratnya itu 16, berarti X nya adalah akar 16 atau sama dengan 4. Nah, berarti ini ketahuan di sini adalah 4. Sehingga ini kita tahu cos alfanya, cos alfa itu sudut yang sisi yang di dekat dibagi miring. Berarti cos alfa sama dengan 4/5. Sehingga di sini 2 sin alfa, sinnya adalah 3/5 dikali cos alfa 4/5. Sama dengan ini per 25, ini 12 kali 2, 24. Jadi hasilnya ini 25 ini salah, ini 24/25. Nah itu salah satu contoh saja ya. Untuk cos 2 alfanya coba kalian cari ya di rumah, kemudian tan 2 alfanya cari di rumah. Hasilnya nanti bisa kalian konsultasikan ke ibu ya. Nah ibu lanjutkan ya ke materi selanjutnya, yaitu untuk rumus untuk sin P di plus minus sin Q dan cos P plus minus cos Q. Nah jadi sin P tambah sin Q adalah 2 sin setengah P tambah Q dikali cos setengah P kurang Q. Kemudian untuk sin P kurang sin Q nya adalah 2 cos setengah P tambah Q dikali sin setengah P kurang Q. Nah kemudian untuk cos P cos Q, cos P tambah cos Q maksudnya sama dengan 2 cos setengah P tambah Q dikali cos setengah P kurang Q. Untuk cos P kurang cos Q sama dengan negatif 2 sin setengah P tambah Q dikali sin setengah P kurang Q. Nah ini contohnya, tentukan sin 105 dikurangi sin 15. Berarti ini kita gunakan ini, sin 105 derajat kurang sin 15 derajat. Ini sama dengan ini ya, yang dipakai 2 cos setengah dari PQ ya, P tambah Q 105 tambah 15 derajat dikali sin 105 kurangi 15 derajat. Ini sama dengan 2 cos setengah dari ini ditambahkan ini 120 derajat dikali sin, ini maaf terlewat setengahnya ya, sin setengah 105 dikurangi 15 ini 90 derajat. Berarti ini sama dengan 2 cos setengah kali 120 itu 60 derajat. Ini sin setengah kali 90 ini 45. Berarti ini cos 40 cos
60 ini nilainya adalah setengah. Kemudian sin 45 ini adalah setengah akar 2. Nah, kita coret. Yang bisa dicoret ini bisa dicoret ya, 2 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, jadi ini ya caranya. Baik, kita lanjutkan ke yang terakhir ya, rumus perkalian sinus dan kosinus. Jadi untuk perkaliannya ada 4 hal yang harus kalian hafalkan, yaitu 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta tambah sin alfa min beta. 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa negatif beta. Kemudian 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa kurang beta. 2 sin alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa kurangi beta. Nah, ini contohnya. Hitung 8 cos 15 dikali sin 75 derajat. Nah, jadi 8 cos 15 sin 75 derajat ini kita bentuk ke sini. Jadi di sini adalah kosin, berarti rumus ini yang kita pakai. Berarti ini kan 8 sama dengan dibuat 2 cos, berarti ini 8 bagi 2 ini 4 dikali 2 cos 15 dikali sin 75 derajat. Nah, kita langsung masuk di rumus ini. Berarti ini 2 cos 15 derajat sin ini sama dengan sin 15 tambah 75 dikurangi sin 75 kurang 15. Nah, sin 15 75 ini sin 90, kemudian 75 kurangi 15 itu 60, berarti sin 90 derajat dikurangi sin 60 derajat. Nah, nilai dari sin 90 ini 1, kemudian nilai dari sin 60 derajat ini setengah akar 2. Berarti ini 4 kali 1 dikali setengah akar 2. 4 kali 1 4, kemudian 4 dikali setengah akar 2 adalah 2 akar 2. Jadi hasilnya adalah 4 dikurangi 2 akar 2. Nah, demikian itu adalah akhir dari materi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Semoga materi kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.